Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama satu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Bimbing kami agar dapat memahami dan menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan serta pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 25 ayat 1-34 yang menjadi perenungan kita bersama dengan sebuah tema hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, Kejadian pasal 25 ini menceritakan tentang keturunan Abraham, khususnya Ishak dan anak-anaknya Esau dan Yakub. Firman Tuhan ini mengajarkan kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Kejadian pasal 25 ini kita bagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kita lihat ketika Ishak berdoa kepada Ribka dan akhirnya Tuhan mendengar doa daripada Ishak dengan mengaruniakan anak kembar bagi mereka, yaitu Esau dan Yakub. Namun Tuhan telah menetapkan Yakub akan menjadi lebih besar daripada Esau kakaknya. Meskipun secara budaya Esau sebagai anak sulung seharusnya dia memiliki hak lebih besar daripada Yakub adiknya. Itu menurut budaya aturan manusia. Tentu berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Sebab Tuhan punya cara dan rencana yang berbeda bagi setiap kita manusia. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan itu sudah memilih kita terlebih dahulu. Firman-Nya di dalam Yeremia 1 ayat 5, di sana dikatakan bahwa sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu kita. Dan sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, Tuhan telah menetapkan kita itu seperti apa, menjadi apa. Menurut Tuhan itu kita seperti apa nantinya. Itu menurut ketetapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Kristus, hal ini mengingatkan kita, jangan takut saudara. Ketika kita menghadapi keadaan pergumulan yang mungkin dalam kasat mata kita mustahil, tidak mungkin. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mari kita belajar seperti Ishak, bagaimana dia berdoa bagi Ribka dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa mereka. Karena itu teruslah bahwa pergumulan kita terus berdoa kepada Tuhan sampai kita memperoleh jawaban daripada Tuhan. Memang saudaraku, terkadang rencana Tuhan itu berbeda dengan kebiasaan atau pemikiran kita manusia. Tetapi percayalah bahwa kehendak Tuhan itu tetap yang terbaik dalam hidup kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yaitu ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Bagaimana Esau ketika dia pulang dari padang, dia begitu lelah dan tentunya pasti lapar. Ketika dia melihat adiknya Yakub sedang memasak membuat sup kacang merah, Esau tergoda. Bahkan dia berani menjual hak kesulungannya bagi adiknya Yakub demi semangkup sup kacang merah. Hak kesulungan itu adalah berkat rohani dan materi yang besar, saudara. Tetapi Esau mengabaikan hak kesulungan itu demi apa? Demi kepuasan sesaat, demi masalah perutnya. Hal ini mau mengajarkan kita, jangan membuat keputusan berdasarkan emosi kita sesaat. Bahkan banyak orang yang rela meninggalkan imannya demi apa? Demi keuntungan duniawi. Karena itu saudaraku, hargai berkat dan kesempatan yang dari Tuhan. Jangan sampai kita menukar sesuatu yang bernilai kekal demi hal yang sementara yang tidak kekal itu.
belajar untuk bersabar, belajar untuk mengendalikan diri di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saudara, Esau ini melambangkan orang yang lebih memilih kepuasan duniawi daripada hal-hal rohani yang abadi kekal. Sedangkan Yakub memang meskipun awalnya dia licik, tetapi dia memiliki kerinduan akan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita saat ini, apakah saudara dan saya, kita mau hidup sama seperti dengan Esau, hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, mencari hal-hal yang sementara yang tidak kekal itu, ataukah kita mau sama seperti dengan Yakub, mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, mau mengejar hal-hal rohani? Tergantung saudara menjawab itu di dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jangan takut menghadapi kesulitan, karena Tuhan sudah menetapkan jalan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jangan mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Pertimbangkanlah segala sesuatu dengan doa dan minta hikmat dari Tuhan. Hargai dan kejarlah perkara-perkara rohani lebih daripada kesenangan duniawi ini. Jangan sampai kita menukar berkat Tuhan dengan hal-hal yang fana. Tapi mari kita menjaga hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal itu dengan setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman Tuhan ini berakar di dalam hati kami, menghasilkan buah dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan selalu menghargai berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.